Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, suatu hal wajar ketika seorang mendapatkan kenikmatan, kemudian kita sebagai sahabat memuji sahabat kita atau bangga terhadap kenikmatan yang tersebut. Para jemaah sekalian rahimakumullah, demikian juga dalam rumah tangga. Sebagai orang tua, kita bangga dengan keberhasilan anak-anak kita, itu hal yang sangat lumrah. Bahkan suatu hal aneh ketika anak berhasil kemudian orang tua tidak berbangga. Namun ketahuilah para jemaah sekalian, ada suatu bahaya yang terjadi ketika orang tua dalam menyanjung, memuji, memberikan suatu sanjungan kepada anak-anaknya, namun membahayakan anak itu sendiri. Apakah itu? Itulah disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain ini adalah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi ya'nil ain. Kebanyakan, bahkan Rasul menyebutkan, mengingatkan dalam hadis yang sahih, kebanyakan umatku meninggal dunia, ya wafat setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah penyebabnya karena penyakit ain. Penyakit ain ini timbul karena pujian orang tua terhadap anak-anaknya, yang misalnya dengan kalimat anak kita misalnya mendapatkan prestasi, orang tua kemudian menyebutkan, aku bangga dengan kamu, selamat nak, ayah bangga, kamu pintar, kamu cerdas, dan lain sebagainya. Tapi lupa orang tua mengucapkan kalimat-kalimat barakallahu fiik, menyelipkan kalimat-kalimat thayyibah dalam pujian itu, maka ini berdampak buruk. Apakah anak itu cacat? Apakah anak itu meninggal dunia? Apakah anak itu kemudian yang tadi pintar kemudian menjadi tidak pintar, menjadi bodoh begitu? Karena salah satu dampak daripada penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit ghaib para jamaah sekalian. Jadi bagi orang tua yang ingin menyanjung, memuji anak-anak kita, pertama jangan lupa sertakan kalimat-kalimat thayyibah. Apakah masya Allah, apakah barakallah, wahai anakku pinternya, bunda bangga padamu, umi bangga padamu, atau subhanallah, atau masya Allah, atau tabarakallah. Ini agar anak kita terjaga dari penyakit ain. Terutama bayi-bayi yang baru lahir para jemaah sekalian. Tidak sedikit mungkin di antara kita mengupload ya, meng-share ke beberapa sosial media, saking senangnya sebagai orang tua punya anak. Tapi kemudian setelah itu anak kita nggak lama kemudian sakit kuning, meninggal dunia. Ini tidak lain bisa jadi penyebabnya adalah karena penyakit ain. Makanya ketika anak baru lahir, doakan dengan doa perlindungan kepada Rasul, sebagaimana Rasul memperlindungkan Husain dan Hasan dengan doa u'idzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli aini lama, agar terjaga anak kita dari penyakit ain. Karena penyakit ain dari orang yang senang takjub terhadap anak-anak kita bisa membahayakan dirinya. Kemudian apalagi untuk menjaga anak kita terhindar dari penyakit ain adalah kita upayakan selain orang tua dalam memuji tadi dengan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, kalimat-kalimat Allah, kemudian kita hindarkan terlalu sering mengupload video atau meng-share informasi atau gambar terhadap kenikmatan yang Allah berikan terhadap anak-anak kita. Boleh saja para jemaah sekalian, kita saking baganya mungkin bersyukurnya dengan keberhasilan anak kita, kemudian kita tampilkan dalam sosial media, boleh saja. Tapi ketahuilah jangan terlalu sering, karena itu bisa menimbulkan orang lain takjub terhadap anak-anak kita. Bahkan tidak sedikit ada orang yang dengki, iri dengan keberhasilan dari keluarga kita, dan ini dapat menimbulkan penyakit ain. Waspadalah terhadap pujian orang tua terhadap anak atau keluarganya, yang justru ini akan membahayakan keluarganya, yang disebut dengan penyakit al-ain. Dalam sebuah hadis dikatakan al-ainu haqqun, ain itu benar adanya. Bahkan dikatakan kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ainlah yang bisa memberikan dampaknya sangat luar biasa terhadap anak atau orang yang terkena ain itu. Ini para jemaah sekalian, waspada terhadap pujian orang tua terhadap anak-anaknya, yang justru akan membahayakan anak-anak itu sendiri. Demikian mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan bahas apa itu definisi secara jelas tentang penyakit ain pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.